Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Di lereng Gunung Priangan, di sebuah kampung bernama Cibuluh, berdirilah rumah tua yang mencolok di ujung jalan tanah berbatu. Rumah itu milik Nyi Raras, perempuan yang dikenal karena kebaya emasnya dan caranya berjalan seperti bangsawan dalam dunia yang tak lagi peduli pada darah biru. Setiap kali ia lewat, warga kampung menunduk, setengah karena hormat, setengah karena bingung. Nyi Raras hidup sendiri. Konon, ia pernah istri pejabat. Konon juga, ia punya rumah di Bandung dan uang pensiun yang tak putus. Tapi tak ada yang pernah melihatnya naik mobil, atau menerima surat dari ban. Yang mereka lihat hanyalah kilau kebaya, senyum sinis, dan tas tangan palsu yang tampak mahal di bawah sinar senja. Pada suatu pagi yang dingin, Ningsih datang mengetuk pintu. Ia membawa sebakul ubi rebus. "Nyai," katanya lirih. "Bolehkah saya belajar menjahit dari Nyai?" Nyi Raras mengangkat dagu, menatap gadis dengan baju lusuh itu. Menjahit itu soal rasa. Dan rasa tak tumbuh dari perut kosong. Ningsih menunduk. "Saya bawa ubi." "Untuk Nyai." Dengan enggan, Nyi Raras membuka pintu. "Masuk. Tapi jangan berharap langsung menjahit kebaya. Kita mulai dari taplak meja." Hari-hari berlalu. Ningsih membersihkan rumah, membantu menimba air dari sungai saat fajar, dan pelan-pelan melihat isi rumah yang sebenarnya. Tak ada kulkas. Tak ada TV. Kamar yang ditata dengan bunga plastik tak mampu menutupi kenyataan, kemiskinan disembunyikan dalam kilau pura-pura. "Kenapa Nyai tak minta bantuan?" tanya Ningsih suatu malam. Nyi Raras menjawab, "Karena meminta itu memalukan. Dan harga diri lebih penting dari nasi." Pada suatu siang yang terik, sebuah mobil tua berhenti. Turunlah Yuni, teman sekolah Nyi Raras yang dulu sering diejek karena kulitnya gelap dan kakinya bengkok. Kini ia gemuk, wangi, penuh perhiasan. "Mau apa kau kemari?" tanya Nyi Raras, menyembunyikan kegelisahan. "Aku hanya ingin bertemu." "Nostalgia," jawab Yuni, duduk di kursi reot. "Kamu masih cantik. Meski agak kurus, ya?" Yuni meninggalkan amplop saat pulang. 2 lembar uang 100.000. Malamnya, Nyi Raras membakar uang itu. Ningsih terkejut. "Kenapa dibakar, Nyai?" "Karena harga diriku tak bisa dihitung dengan 2 lembar kertas." Ketika musim hujan tiba, atap rumah bocor. Dinding rapuh. Nyi Raras mulai menjual barang-barang lamanya. Bros, selendang, bahkan cermin tua yang dulu ia banggakan. Datanglah Darto, tukang kredit keliling. "Kalau butuh uang, bilang saja. Saya bantu. Asal tahu cara mainnya," katanya. "Aku tak suka hutang," jawab Nyi Raras. "Tapi Nyai juga tak suka lapar, kan?" Dan begitu, hutang pun masuk seperti semut ke dalam lumbung kosong. Sedikit demi sedikit. Dari 500.000 menjadi 1 juta. Lalu lebih. Jahitan makin sedikit. Kebohongan makin banyak. Ningsih menyaksikan semuanya. Tapi ia tetap tinggal, setia. Pada suatu malam, hujan deras membuat sebagian atap roboh. Air masuk. Mengenai foto mendiang suaminya, mengenai kain-kain yang dulu dikira sutra, mengenai kebaya emas yang tergantung di balik pintu. Ia duduk di sudut ruangan, basah kuyup.
menangis dalam diam. Pagi harinya, warga berdatangan. "Biarkan kami bantu, Nyai," kata Pak RT. Tapi ia menolak. "Jangan. Aku ingin rumahku jujur. Walau bolong, asal tidak palsu." Beberapa minggu kemudian, kebakaran kecil terjadi di dapur. Tangan Nyi Raras melepuh. Ia dirawat di rumah Ningsih. Di sana, ia mengenakan daster tipis, makan singkong, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidur tanpa kebaya. "Kenapa Nyai selalu berpura-pura kaya?" tanya Ningsih suatu malam. Nyi Raras menatap langit-langit. "Karena manusia lebih suka percaya pada kebohongan yang indah daripada kebenaran yang menyakitkan." Musim panen datang. Warga mulai menerima Nyi Raras sebagai perempuan biasa. Ia mulai menjahit ulang, bukan kebaya emas, tapi baju anak-anak, taplak meja, dan pakaian pengajian. Suatu pagi, Ningsih memberikan hadiah ulang tahun, sebuah kebaya biru polos, sederhana. "Untuk Nyai. Supaya Nyai tahu, kita tak perlu kaya untuk dihormati." Malam itu, Nyi Raras memakainya ke pengajian. Duduk di barisan depan. Tak ada emas. Tak ada kebohongan. Dan semua orang melihatnya. Bukan sebagai ratu, tapi sebagai manusia.